siang. Ketemu lagi dengan Pemitraan Klaten. Kita ini rencana mau praktek pembuatan jagung fermentasi yang ditujukan nanti untuk pakan tambahan di broiler kemitraan ya. Jagung ini fokus kita ke jagung dulu, tapi mungkin ada yang bertanya, apakah hanya jagung saja? Ya enggak. Nanti jenengan pakai CGF, boleh core gluten free, boleh pakai itu energinya yang tinggi juga. CGM core gluten meal boleh dipakai, itu energinya yang tinggi. Terus ada satu lagi yang singkatannya CGM juga, tapi artikulasinya yang berbeda. Core gram meal, nah, beda lagi. Core gram meal itu biasanya yang untuk ruminansia, kalau yang CGM itu yang untuk unggas. Itu nutrisinya tinggi juga, protein tinggi, energinya tinggi. Ini belum kita membahas strain jagung. Kan sekarang ini banyak dikembangkan jagung yang memiliki kandungan asam amino terutama lisin tinggi. Ada satu lagi jagung yang mengandung oil tinggi. Nah, jagung yang mengandung oil tinggi ini energi metabolismenya itu tembus di angka 5.500 kilokalori per kilogram. Kan beda jauh dibandingkan dengan jagung biasa yang kita pakai, itu energi metabolismenya hanya 3.350-an kilokalori per kilogram. Nah, CGF boleh masuk karena dia energinya di atas jagung biasa. Di samping nilai proteinnya lebih tinggi dari jagung biasa juga. Nah, itu alternatif. Alternatif yang lainnya apa saja yang bisa kita berikan? Yang pertama, singkong atau gaplek itu energi metabolismenya 3.750 kilokalori, tinggi banget. Jagung kalah, CGF kalah, CGM kalah. Terus singkong, sorghum itu hampir nilai nutrisinya itu mirip dengan jagung, cuman kelemahannya di Indonesia masih ada keterbatasan soal stok sorghumnya, itu terbatas ya stok jagung itu. Sorghumnya itu gandum boleh, tapi ini masuk impor ya. Yang produk lokal yang bisa masuk singkong masuk ya. Sorghum lokal masuk, cuma stoknya yang agak terbatas itu. Terus ini nanti, kenapa jagung perlu difermentasi? Jagung difermentasi, ada yang bilang nanti energi metabolismenya turun. Jangan salah sangka ya. Dari beberapa penelitian, energi metabolisme jagung yang difermentasi itu malah meningkat. Tapi memang dengan catatan ya, itu starter untuk membuat fermentasinya beda-beda. Ada yang pakai yeast kapang, ada yang pakai mikroba, ada yang pakai enzim. Nah, Anda harus membedakan ketiga prosedur yang berbeda ini. Kalau prosedur pembuatannya sama, cuman starter biang untuk fermentasi yang berbeda ini, dia memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, kalau ada yang tanya, yeast atau kapang jenis apa, mikrobanya jenis apa, enzim yang digunakan ikut prosedur fermentasi itu apa, cari Mbah Google lah. Ada banyak kok, yang sering tak bahas juga, dicarilah. Nah, ini masih bisa diakali lagi dengan kita mengikut sertakan bakteri yang mana dia berfungsi untuk menghasilkan enzim. Catat ya, bakteri itu punya banyak fungsi yang berbeda. Salah satunya bakteri yang menghasilkan enzim. Nah, bakteri yang menghasilkan enzim ini apabila kita gunakan sebagai starter mikroba fermentasi, hasilnya bisa menyamai fermentasi yang starternya menggunakan murni enzim. Tapi harap diingat, enzim itu ada beberapa macam dan hanya
enzim bisa aktif hanya di substrat tertentu, tidak semua. Katakanlah gini, enzim A bisa untuk bahan pakan A, B, C, D, enggak. Enzim itu hanya fokus ke substrat tertentu. Ini harus yang pahami. Katakanlah enzim A, dia hanya fokus ke bahan pakan A. Kalau dia untuk memproses fermentasi bahan pakan B, hasilnya tidak bagus. Nah, jenis enzimnya apa saja pelajarilah. Itu udah sering dibahas juga. Dengan pelajari, buka aja di blog Mami Ternak itu Pak, sudah lumayan banyak banget. Dengan bisa mempelajari itu, yang masih dilakukan soal energi yang hilang karena difermentasi, tidak semuanya benar semacam itu. Masalahnya proses fermentasi meliputi dari fase adaptasi eksponensial sampai stasioner, itu kan yang harus dilalui. Lah, kapan hitungan jam keberapa masuk ke fase adaptasi eksponensial atau stasionernya? Itu ya kalau Anda pelajari. Saya tahu, tapi saya tidak mau memberitahu Anda. Nah, masalahnya nanti Anda tidak aktif untuk mencari sendiri. Oh, jam sekian itu masuk ke fasenya adaptasi. Oh, ini masuk ke fase eksponensial. Ada itu, pelajari ya itu ya. Itu nanti untuk semakin memaksimalkan hasil fermentasi kita untuk dipakan di broiler kemitraan. Evaluasi sedikit kemarin yang minggu ketiga di broiler kemitraan yang di pondok itu, dia kan 100% pakan fermentasi dari PT. Hasilnya kan bagus. Kalau saya menyimpulkan, usia 21 hari dengan ADG 90 gram itu luar biasa banget itu. Nah, itu salah satu keunggulan pakan yang difermentasi, seperti saat saya terapkan di ayam chopper atau di bebek. Ayam bebek kelihatan kecil-kecil, tapi saat ditimbang jeglet, bobotnya mantep, bakul-bakul do kaget kabeh. Itu salah satu keuntungan pakan fermentasi. Sekarang kita lanjut ke prakteknya ya. Ini yang kita pakai jagung petak ya. Rego piro saiki Mas ya? 5.100 per kilogramnya. Masih hangat ini, artinya baru. Jagung baru ini. Nah, panasnya masih terasa. Ini kita ratakan. Anyar apa jagungnya wingi jagung urung pati garing di cilik. Dua kemungkinan itu. Panas itu ada dua kemungkinan, karena kadar airnya masih tinggi, artinya jagung yang belum keringnya mencukupi, atau jagung baru yang baru digiling tapi panas. Sekarang kita bikin campurannya. Kita starter tetap pakai yang probiotik PTPC itu tetap pakai ini ya. Kita bikin starternya dulu. Bisa tak saja. Kita tetes, perlu tetes. Ini untuk takaran jagung 50 kilo ya. Tetesnya kita perlu 100 ml. Terus probiotiknya buka Mas Eko. Probiotiknya sama 100 ml juga untuk jagung 50 kilo. Sidek nih. Wis. Di salah saya. Airnya masuk sini 8 taker aja ya. Aja. Nah, 8 Mas. Kalau yang kemarin pakan dari PT itu kan kita pakai takaran airnya 10. Ini coba. Oh, ini lembut tak ya? Jagungnya pikiran jagungnya lembut banget. Lembut banget ya. Ini kayak ayo nganu iki. Kita ayo 10 iki, Cok. 10 langsung ya. Oh, berani 10 ini.
Kalau jagungnya butirannya nanti agak besar, itu airnya kemungkinan hanya perlu 8. Tapi karena ini butirannya kecil, langsung diaduk. Butiran jagungnya kecil, sepertinya airnya kita butuh 10 liter. Seperti kemarin dibasahkan ke jagungnya. Ini nanti dibasahkan ya merata ya. Ya kalau diaduk apa-apa. Dikatakan dulu ini masih ada sedikit, nanti untuk terakhir dikatakan. Yang kering ikut dibasah. Bisa so, mau ikan iso-iso bisa sebagian kering. Ya ini untuk butiran jagung yang kecil, airnya perlunya 10 liter. Probiotik PTBJ nya perlunya 100 ml, tetes tebunya ya 100 ml. Tapi nanti nek jenengan punya pipilan jagung yang butirannya agak besar, itu airnya hanya perlu 8 liter. Kalau untuk tetes dan probiotik PTBJ nya tetap 100 ml nanti udah cukup itu. Nah, setelah ini nanti selesai diaduk dan proses pembahasannya sudah merata, kita masukkan ke plastik yang kedap udara ya. Kalau yang kemarin pakai jadi PT, kita kan hanya perlu sak pakannya itu udah cukup, karena kita proses fermentasinya hanya 12 jam. Kalau yang ini nanti selama 3 hari. 3 hari artinya 72 jam ya. Nah, 72 jam itu nanti baru kita buka. Itu teknis gampangnya gini, kita seumpama bikin di hari ke-23, nanti itu hasil fermentasi jagungnya kita buka saat untuk diberikan pakan di hari ke-26. Nah, kayak gitu terus menerus sampai nanti panen. Ini uji coba yang kita lakukan, ayam 6000 kita beri tambahan jagungnya 50 kg. Nanti kita evaluasi hasil akhir progresnya positif atau enggak. Nanti tetap semua trial harus kita evaluasi, tidak bisa kita biarkan hanya menjadi data yang liar ya. Semuanya nanti tetap terdata semua. Nah, ini tingkat kebasahannya udah cukup ini. Ini nanti proses fermentasi pasti terjadi, timbul suhu ya, pasti itu terjadi 3 hari ya, nanti diingat 3 hari. Artinya usia 23 bikin untuk hari ke-26, usia 24 bikin untuk hari ke-27, terus seperti itu. Plastiknya mas,
Keren tiga dah. Ayo. Kita tali bagian bawah, habis itu plastiknya nanti dibalik ya. Yang kita tali itu nanti di bagian dalam. Taruh di rata gitu. Masukkan pakai cat. Ini oke saja tuh. Pakan kayak bisa pakannya. Sing rada gede. Ah, lebok kayak ngono Mas. Tulisannya nang etak. Nah. Ini kita ngene. Ah, ngono. Ayo cepet. Begitu. Begitu. Gitu sih. Ayo. Aku piring aja. Piring paling ini gede. Ini kan apa? Ini nanti setelah masuk semua kita tali rapat lagi. Tali rapat lagi, diamkan 3 hari, setelah itu baru nanti untuk teknis aplikasi di kandang dengan kreatif lebih saja tidak harus sama. Punya ada punya teknik sendiri, silakan dilakukan. Kayaknya udah cukup ya.